dan memaparkan atau merefleksikan ya yang harus didiskusikan. Bisa dibacain di judulnya apa? Kalian kan sekarang kelas 9 ya. Ini tuh penting banget buat kalian sekarang untuk melanjutkan kejadian selanjutnya setelah keluar dari SMP nanti, yaitu ke SMA maupun ke SMK. Terus sebelum memilih juga siswa perlu mengenali potensi dirinya, jadi nggak boleh asal-asal memilih, karena nantinya kalian akan menyesal kalau misalnya kalian mah mau ikut teman misalnya kayak gitu dah, itu udah temen aku mah ikutnya maksudnya ke sekolah ini, makanya kalian juga masuk ke sekolah yang sama kayak temennya, padahal itu nggak sesuai sama bakat kalian kayak gitu ya. Ini ada jenis sekolah lanjutan, ada yang tahu kepanjangan dari SMA itu apa? Di SMA ini di bidang akademiknya atau di bidang ilmu pengetahuan umumnya ini sangat disarankan ya untuk teman-teman nantinya melanjutkan ke pendidikan perguruan tinggi. Kelebihannya memberi dasar pengetahuan luas, melatih berpikir logis dan kritis, serta membuka peluang kuliah di berbagai bidang. Selanjutnya ada SMK. Ada yang tahu kepanjangannya apa? Kalau di SMK ini berbeda ya dengan di SMA. Kalau di SMA kan pengetahuan umum, kalau di SMK nanti kalian belajarnya fokus ke keterampilan dan praktik. Nah, sehingga nanti kalian kalau lulus dari SMK, kalian akan lebih siap gitu kalau langsung terjun ke dunia kerja. Terus ada banyak juga jurusannya, bisa dibacakan oleh siapa yang mau? SMK fokus pada keterampilan dan praktik kerja agar siap. Terjun ke dunia kerja atau Jadi ada banyak ya jurusannya di SMK ini, ada teknik, akuntansi, tata boga, multimedia, dan farmasi. Nah, biasanya kalau kalian sudah di pertengahan, misalnya kalian sudah di kelas 11 atau di kelas 12 awal, itu akan ada PKL. PKL ini dilaksanakan 3 sampai 4 bulan ya, cukup lama, tapi itu pun tidak akan sia-sia karena kalian punya benefitnya, yaitu ilmu ya nanti buat diterapkan di dunia pekerjaan. Seperti itu. Nah, nanti kelebihannya lulusan lebih siap kerja, berpengalaman dan bisa berwirausaha. Nah, jadi kelebihannya itu beda ya kayak tadi di SMA. SMA kalau lebih siap kalau mau masuk kuliah, tetapi kalau ini tuh kalau SMK tuh jadi lebih siap kerja dibandingkan yang SMA. Terus tapi jangan berkecil hati ya buat nanti yang kalian mau masuk ke SMK, karena kalian juga bisa masuk juga, bisa kuliah juga, tetapi harus disesuaikan dengan jurusan yang kalian ambil nanti di SMA, di SMK itu. Ya sama maupun di SMK juga kan jurusannya ada IPA dan IPS ya. Nah, misalnya kalian mau ambil jurusan kedokteran kan nanti cita-citanya mau jadi mau jadi dokter, berarti nanti kalian harus ambil di SMK-nya jurusan IPA karena nantinya kan linear gitu, jadi kalian punya ilmu dasarnya. Boleh dibaca lagi? faktor dan langkah dalam menentukan sekolah tujuan. Kenali diri sendiri. Udah ya. Yang pertama ada kenali diri sendiri. Kalian gak bisa menentukan jurusan atau sekolah kalian nanti karena tadi ya karena FOMO atau ikut teman. Kalian harus harus mengenal diri sendiri, potensinya apa, bakat kalian di mana, dan bisa dikaitkan dengan cita-cita kalian nanti setelah lulus dari SMK atau SMA. Yang kedua itu ada perhatikan
tanyakan juga ke guru BK-nya ya. Terus bisa nanya-nanya juga ke alumni sini yang sekolahnya yang sekolah kalian impikan. Seperti itu. Terus nomor 4, diskusikan dengan orang tua dan guru BK. Nah, ini tuh harus rutin ya kalau diskusi sama guru BK dan orang tua. Kalau sama orang tua kan bisa lebih deep gitu ya, lebih dalam lagi berdiskusinya, entah itu tentang jarak dari rumah atau masalah biaya, itu sangat penting. Nah, kalau guru BK itu tugasnya lebih tahu kalian itu harus mengambil jurusan apa. Tuh. Nomor 5 ada buat perbandingan dan tentukan pilihan. Sebisa mungkin kalian itu harus memegang 2 sampai 3 sekolah. Jadi jangan jangan memegang sekolah satu aja. Jadi nantinya kalian kalau nggak keterima ya udah we jadi bingung, ya udah we jadi nggak mau sekolah misalnya kayak gitu. Itu nggak boleh. Jadi kalian harus punya pegangan 2 sampai 3 sekolah ya, yang sesuai dengan keinginan kalian, sesuai dengan potensi kalian, dan sesuai dengan dukungan keluarga. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya ada tips meraih tujuan sekolah lanjutan. Yang pertama, tetapkan tujuan sejak sekarang. Kalian bisa memulai dengan contoh kecil, misalnya kalian menuliskan sekolah impian kalian misalnya aku ada impian sekolahnya ke SMA Senasan Ciwidey. Kalian bisa menuliskan tulisan sekolah itu di meja belajar atau di cermin atau di dinding kamar. Jadi kalian tuh merasa termotivasi. Jadi kalian tuh tahu tujuan kalian apa. Yang kedua, buat rencana belajar yang konsisten. Karena kalian mau lanjut ke jenjang selanjutnya, jadi kalian juga harus memperdalam lagi dalam ilmu pengetahuan umumnya, karena itu sebagai dasar kalian, sebagai bekal kalian kalau nanti kalian keterima di IPA maupun di PS. Kalau SMK kan beda lagi nantinya ya. Yang ketiga, jaga fokus dan kurangi distraksi. Sebisa mungkin kalian jangan terlalu banyak bermain gadget, apalagi sampai scroll TikTok 2 jam. Nah, jaga ya teman. Jadi itu nggak boleh ya. Jadi boleh aja main HP, cuman ya harus bermanfaat. Misalnya scroll TikTok sambil cari-cari informasi, gitu boleh. Yang keempat, bangun kepercayaan diri. Karena kalian udah melaksanakan tips dan yang sebelum-sebelumnya tadi, kalian harus percaya diri. Masa udah usaha nggak pede gitu ya? Kalian harus pede. Yang kelima, konsultasi dan minta dukungan.
Nanti siapin ya yang mau menjawab satu orang satu soal. Sakalewang atau nulis mah? Ya disiapkan satu orang yang menjawab pertanyaan ya. Dia. Fikri. Sudah selesai belum? Waktunya 3 menit lagi ya. Sok. Ngebut. Oke, kita langsung aja ya merefleksikan dari ini, anggap aja kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang A-nya ke depan. Membacakan jawaban satu soal saja. Yang ini kelompok 1 berarti nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5, 6. Yang 6-nya balik lagi ke 1. Sok. Ya. Soalnya dibaca. Boleh. Tulislah perbedaan SMK dengan SMK. SMA adalah sekolah menengah atas yang mendorong kita lebih fokus ke perguruan tinggi atau kuliah. SMA lebih melatih supaya kita lebih siap ke dunia pekerjaan. Bagus. Kasih Oke, selanjutnya kelompok 2. Sudah siap? Nomor 2. Udah? Kasih dia apa? Udah kan? Sok. Apa tantangan yang mudah dihadapi Didengerin ya. menentukan pilihan sekolah? Tantangan utama sebagian besar orang saat menentukan pilihan sekolah adalah ekonomi, nilai, lokasi, jarak, dan transportasi. Iya, betul. Oke. Sekarang kelompok 3. Udah? Nice. Langkah apa yang harus dilakukan agar bisa mencapai sekolah yang diinginkan? Jawabannya adalah belajar dengan giat, mengurangi penggunaan ponsel yang berlebihan, dan mencari info tentang sekolah yang ingin dituju. Oke, terima kasih. Beri dia apa? Beri dia Wow, keren. Nah, lanjut sekarang kelompok ini. Stop. Satu apa dulu? Satu apa dulu? Siapa? Sok. Katanya tadi mau 2. Satu aja. Sok atuh.
agar tetap semangat dan tidak menyerah saat berjuang meraih tujuan. Fokus pada tujuan, tidak lupa akan mimpi yang ingin dicapai. Dan ingat bahwa waktu tidak akan bisa diulangi. Wah, bagus. Tepuk salut sekarang mah. Tepuk salut. Kelompok selanjutnya. Iya. Nomor 5, langsung aja. Langsung aja nggak apa-apa. Kesimpulan hasil diskusi kelompok kami. Jadi kesimpulannya, untuk memilih antara SMA atau SMK, tentunya kita harus lebih mengenal diri sendiri terlebih dahulu. Lalu, dengan itu kita bisa memilih sekolah yang sesuai dengan bakat dan minat kita. Tentunya, untuk mencapai hal tersebut, kita harus melakukan berbagai proses. Dan proses itu harus dilakukan tanpa menunggu sebuah motivasi. Serta kita harus langsung berproses saat ini juga, serta berani melangkah dan jangan takut gagal, karena keberhasilan merupakan bonus dari usaha kita. Wah, udah makasih ya. Tepuk salut tepuk salut. Kelompok 6, kelompok terakhir. Satu, tuliskan perbedaan SMA dengan SMK. SMA lebih ke materi akademik dan menentukan perguruan tinggi, sedangkan SMK lebih teknik dan lebih siap untuk bekerja. Udah. Udah. Sok tepuk salut. Oke, terima kasih ya. Sepertinya kalian sudah paham atas materi yang disampaikan. Selanjutnya, Teteh di sini punya dinding impian. Nanti kalian harus mengisi kertas kecil dan nanti ini ditempelkan. Tapi sebelum itu LKPD-nya dikumpulkan dulu. Makasih ya. Kurang nggak? Ya. Satu-satu. Thank you. Yeah, you're welcome. Satu-satu. Kurang nggak? Kurang nggak? Satu-satu ya. Udah belum? Saya main dua ini sekolahnya. Iya boleh. Udah belum? Yang udah langsung tempel. Katanya SMA di mana? Isman. Bukan di Semarang. Kenapa tahu? Karena tadi Teteh langsung ngomong SMA. Iya, soalnya kan yang terdekat. Terus masuk akal langsungnya. Iya. Udah ada yang beres belum? Udah. Sok atuh tempel. Itu kan ada double tipnya, dibuka. Sok yang sudah selesai bisa langsung ditempelkan ya. Dibawa pulang. Ditempel. Tuh ditempel di sana.
Udah, tempel. Udah, ada kesulitan? Udah beres? Udah belum? Ini ya kita bahas, ini ada salah satu kita baca impian sekolahnya ke Soji atau ke Sadei, siapa sok? Alasannya memperluas pengetahuan menjadi lebih baik lagi. Pesan untuk diri sendirinya tetap semangat, cenah. Iya, tetap semangat ya. Terus saya juga mau bertanya kepada kalian, ilmu baru apa sih yang kalian dapat hari ini? Apa? Betul. Ada lagi? Ada lagi? Sama? Oke, jadi memilih jurusan sekolah maupun sekolah itu tidak boleh asal-asalan ya. Tadi sudah dibahas, harus ada apa? Harus ada tips, harus ada langkah-langkahnya, harus sesuai dengan potensi kalian apa, seperti itu ya. Kita tutup aja ya pertemuan hari ini, bimbingan hari ini. Tapi sebelum itu ada yang mau menyimpulkan dulu? Sok? Ada yang mau menyimpulkan? Oh. Boleh? Kesimpulan dari materi hari ini? Kesimpulannya Dalam memilih sekolah lanjutan yang tepat, memilih sekolah yang tepat itu harus bekerja keras. Terus dalam memilih sekolah kita juga harus memilih sekolahnya sesuai dengan apa tadi? Terus sesuai dengan keterangan kita mau, keterampilan, jangan FOMO ya, betul. Oke, beri tepuk tangan atuh. Makasih ya. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah selesai ya pertemuannya. Semoga apa yang kalian tulis di sini ini menjadi doa buat kalian semuanya. Semoga hari ini, materi hari ini bisa berguna buat kalian dalam memilih sekolah lanjutan nanti. Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kakak. Kami sangat